Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya di dalam apa di luar ya? Suara dalam apa di luar? Dalam. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah. Iya, ini speaker luar ini. Iya, biasanya speaker dalam ya. Bisa dirubah enggak ya? Biasanya dalam kan? Biasanya keras, iya. Hah? Biasanya dua dan sama luar. Enggak ada takmirnya. Iya. Iya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Segenap jamaah majelis taklim Tazkiyatun Nafas yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada takmir Musalla Az-Zaitun yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita dan kita rasakan pada sore hari ini adalah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita tetap dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga seluruh amalan-amalan ketaatan yang kita lakukan, khususnya pada 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah ini, semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, "Ma min amalin azka indallahi azza wa jal wala a'dhamu ajran min khairin ya'maluhu fi ashril adha." Yang artinya, tidak ada satu amalan yang lebih suci di sisi Allah, dan tidak ada satu amalan yang pahalanya lebih besar ganjarannya di sisi Allah, melainkan amalan yang dilakukan oleh seorang hamba pada 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah. Semoga seluruh amal-amal ketaatan yang kita lakukan pada 10 awal Zulhijjah ini diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Seperti biasa kajian kita berbicara tentang kitab yang ditulis oleh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Ju'fi rahimahullah. Kitab yang ditulis oleh Imam Bukhari. Jadi nama lain daripada nama asli, maksud kami Imam Bukhari adalah Muhammad bin Ismail. Nama kunyanya adalah Abu Abdullah. Nama aslinya Muhammad bin Ismail dan beliau terkenal dengan nama Imam Bukhari rahimahullah. Adapun kitab yang kita bahas adalah kitab Al-Adabul Mufrad. Kitab yang di dalamnya berisi tentang masalah adab-adab. Dan kita masih berada pada yaitu adab birrul walidain, adab berbakti kepada kedua orang tua. Terakhir menurut catatan saya, kita telah menuntaskan hadis yang nomor 2, betul ya? Betul ya? Hadis yang nomor 2. Hadis yang berbicara tentang ridallah fi ridal walid wa sukhtullah fa wa sukhtur rabbi fi sukhtil walid. Ya. Nah, silakan. Keridhaan Allah bergantung pada keridhaan kedua orang tua. Dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Murkanya Allah bergantung pada murka orang tua. Iya. Nah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan memasuki hadis yang nomor 3. Hadis yang nomor 3. Babnya adalah bab yang kedua, bab bakti kepada ibu, khusus ibu. Khusus berbicara ibu. Jadi kalau bab yang pertama, itu bab tentang berbakti kepada kedua orang tua, ya ibu dan ayah. Itu bab pertama. Kalau yang bab kedua ini, babnya adalah bab berbakti kepada ibu. Ya, kita masuk hadis yang nomor 3. Jadi babnya bab kedua, hadisnya hadis ketiga. Bisa difahami sampai di sini? Kita akan bacakan hadisnya, hadis ketiga di kitab Adabul Mufrad. Saya bacakan, kita perhatikan sama-sama. Abu Asim menyampaikan kepada kami dari Bas bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, aku bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kita dengarkan pertanyaannya. Abu Asim yang menyampaikan kepada kami dari Bas, dari Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya. Aku bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, man abarru? Wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Nah itu ya. Wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Ibu-ibu, bapak-bapak perhatikan jawaban Nabi. Qala ummaka. Kata Nabi, beliau menjawab ibumu. Kata Nabi. Terus qultu man abarru? Aku tanya lagi. Ya, siapa lagi wahai Rasulullah? Qala, Nabi menjawab ummaka, ibumu. Ya. Lalu qultu, aku bertanya lagi, man abarru? Lalu siapa lagi wahai Rasulullah? Qala, Nabi menjawab ummaka, ibumu. Lalu qultu, aku menjawab man abarru? Siapa lagi wahai Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, qala abaka, ayahmu. Lalu kemudian Nabi SAW bersabda, summal aqraba fal aqrab. Lalu kerabat
terdekatmu. Jadi setelah ayah, kerabat terdekatmu. Baik. Berarti Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan ibumu, ibumu, ibumu. Baru kemudian ayahmu. Setelah itu baru karib kerabat yang terdekat denganmu. Baik. Hadis ini mengandung beberapa pelajaran. Ada 2 pelajaran dalam hadis ini. Di dalam hadis yang nomor 3 ini ada 2 pelajaran. Apa pelajarannya? Yang pertama adalah hadis nomor 3 ini menunjukkan tentang keadilan Islam. Keadilan Islam. Ya. Mungkin Bapak Ibu dalam hati pasti bertanya, di mana Ustadz letak adilnya? Lawang ibu disebut 3 kali, Bapak disebut 1 kali. Iya, Bu, Pak, mohon maaf. Iya, kalau kita lihat tadi, porsi ibu 3 kali lipat, sedangkan porsi untuk ayah 1 kali Nabi sebut. Jadi ketika ada orang bertanya, mana yang aku perlakukan dengan baik? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Baru ayahmu. Di mana letak adilnya Islam? Lawang 3:1. Maka jawabannya adalah adil itu tidak harus sama. Ya. Adil itu artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Ya. Jadi adil itu bukan sama rasa, sama rata. Itu adil versi komunis, PKI. Itu harus semuanya sama, harus rata. Itu adil versi komunis. Tapi kalau adil versi Islam, adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Loh, lah kalau tadi ibu itu 3 kali, ayah itu 1 kali, di mana letaknya Islam menempatkan sesuatu pada tempatnya? Adilnya Islam ini di mana? Coba Bapak Ibu perhatikan. Ya, ibu disebut 3 kali ketimbang ayah, lantaran ibu memiliki 3 jasa yang tidak bisa dilakukan oleh seorang ayah. Nah, mungkin. Apa itu? Hamil, mengandung. Yang kedua, melahirkan. Yang ketiga, menyusui. Makanya ibumu, ibumu, ibumu. Kenapa? Karena ibu itu mengandung kita. Yang kedua, ibumu lagi. Kenapa? Karena ibu melahirkan kita. Tuh. Lalu yang terakhir, ibumu lagi yang ketiga. Kenapa? Karena ibu menyusui kita. Saya tanya, ada nggak kira-kira laki-laki yang dapat melakukan 3 tugas ini? Nah, ada. Ini menunjukkan berarti Islam itu adil. Ibu itu dapat porsi lebih 3 kali ketimbang bapak karena dia memiliki jasa yang tidak dimiliki oleh bapak. Yaitu hamil, mengandung, melahirkan, menyusui. 3M. Melahirkan, mengandung, menyusui. Nah, itu ya. Baik. Jadi ini yang pertama. Yang kedua. Pelajaran yang kedua dari hadis nomor 3 tadi. Apa pelajaran kedua? Karena 3 jasa inilah mengandung, melahirkan, menyusui. Karena 3 jasa inilah sehingga kondisi wanita itu menjadi lemah. Jelas, tenaganya terkuras. Hamil 9 bulan, menguras tenaga ini. Ya, bayangkan, ya, membawa kita kemana-mana. Bayangkan, ya, membawa kita kemana-mana, tidur dibawa, ya, terus jalan dibawa, kemana-mana membawa kita. Sedangkan bapak saja membawa beban 3 kilo misalnya, itu tidur dibawa, ke kantor dibawa, kemana dibawa, sanggup kira-kira? Nah, ada yang sanggup bawa berat beban 3 kilo kemana-mana, duduk dibawa, bayangkan, berdiri dibawa, bawa beban. Sedangkan bayi ini beratnya ada yang 3 kilo kurang, ada yang 3 kilo lebih, bahkan ada yang 4 kilo lebih. Bayangkan ibu ini miring ke kanan, bayi dibawa, miring ke kiri dibawa, dia sholat bawa juga. Wih,
Bayangkan, lemah kondisinya, sudah dikuras 9 bulan, sudah. Begitu lagi dikuras lagi energinya saat melahirkan pilihan hidup dengan mati. Bahkan seorang ibu ketika ditanya oleh dokternya, Bu, kalau melihat daripada kondisi janin ibu, maka ibu harus memberikan pilihan. Mana yang harus diselamatkan? Anaknya, bayinya, atau ibunya? Saya yakin seorang ibu akan menjawab, selamatkan anak saya. Itulah ibu. Ini sudah pilihan hidup mati nih. Energi terkuras. Ya, dan seterusnya. Ditambah lagi menyusui. Selama masa penyapian, sempurna penyusuan, 2 tahun, 24 bulan. Bayangkan. Ya. Berarti kalau begitu Ustaz, energinya tambah terkuras lagi. Tambah terkuras. Jadi maksudnya Ustadz, pelajaran kedua ini apa? Pelajaran yang kedua ini maksud saya adalah karena energi wanita terkuras, karena hamil, melahirkan, dan menyusui, sehingga potensi untuk didurhakai anak lebih besar ketimbang anak kurang ajar sama bapaknya. Ya. Anak itu lebih besar potensinya durhaka sama ibunya ketimbang sama bapaknya. Kenapa? Karena ibunya kondisinya lemah. Lihat itu di masyarakat, anak itu suka bentak, anak itu kadang-kadang suka durhaka, ngomong kasar, itu biasanya sama ibu. Jarang saya lihat ada anak terus sama bapak. Oh, kalau sama bapaknya, sudah takut. Karena bapak tidak terkuras energinya. Apa yang terkuras? Nggak ada. Wanita melahirkan, mengandung, melahirkan, menyusui, lemah fisiknya, sehingga potensi untuk dikurang ajari itu lebih besar, dikurang ajari anak. Makanya Islam adil. Ibumu dulu, kau harus bakti. Ya. Ibumu lagi baru bapakmu. Itu. Ya. Adil tidak Islam ini? Adil. Ya. Baru begini kemudian ibu-ibu pasti tahu, iya tiba ya. Iya, itu ya. Sehingga anak nggak berani sama ayahnya karena fisiknya ayah tidak terkuras. Oleh karenanya Islam memberikan penekanan ibu itu 3 kali ketimbang bapak. Baik, ini pelajaran yang nomor 2. Ya. Sekarang kita akan masuk hadis yang nomor 4. Ibu-ibu sekalian. Jadi langsung kita nyambung aja ya. Hadis keempat. Tadi kan hadis nomor 3. Ibumu, baru kemudian ayahmu. Pelajarannya ada 2. Sudah kami sampaikan tadi. Sekarang hadis yang nomor 4. Dalam kitab Adabul Mufrad. Saya bacakan, didengarkan baik-baik. Hadis ini. Kita bacakan. Dari Atha bin Yasar radhiyallahu an, dia berkata. Dari Atha bin Yasar. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma annahu atahu rajulun. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ada seorang lelaki datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Sambil dibayangkan ya, ada seorang laki-laki mendatangi Ibnu Abbas. Kita dengarkan perkataan laki-laki ini. Faqala, lalu laki-laki itu berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Kita dengarkan ya. Ini hadis nomor 4. Inni khatabtu imra'atan fa'abat an tankihani fa khatabaha ghairi fa ahabbat an tankihahu faghirtu alaiha faqataltuha. Ya. Luar biasa ini. Orang ini berkata kepada Ibnu Abbas, saya pernah melamar seorang wanita. Kata laki-laki ini. Namun wanita itu enggan menikah dengan saya. Berarti lamarannya ditolak. Lalu ada orang lain yang melamar wanita tersebut, dan ternyata wanita tersebut menerima pinangan lamaran laki-laki tersebut. Ya. Saya pun cemburu, jengkel,
maka aku bunuh wanita tersebut. Wih. Ya. Cinta ditolak, golok bertindak. Ini ya, baik. Ini kejadian nyata ini. Jadi ada laki-laki melamar seorang wanita, lamarannya ditolak. Tidak lama laki-laki lain melamar wanita itu juga. Ternyata diterima. Jengkel, mangkel, cemburu, dibunuh. Dilenyapkan wanita tersebut. Mati nih, dibunuh. Terus laki-laki ini tanya sama Ibnu Abbas, "Fahalli min taubatin?" Apakah saya masih bisa bertobat? Apakah saya masih bisa taubat? Apakah Allah masih bisa mengampuni dosa-dosa saya? Bapak Ibu tahu jawabannya jawabannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Saya yakin Bapak Ibu pasti kaget kalau dengar jawabannya Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, "Ummuka hayyatun?" Apakah ibumu masih hidup? Jadi Ibnu Abbas nggak tanya bapaknya. Kau punya ibu enggak? Ibumu masih hidup tidak? Padahal orang ini habis bunuh orang. Dia habis melenyapkan nyawa seorang hamba Allah. Bayangkan. Malah justru tanya, ibumu masih hidup tidak? Lalu laki-laki ini menjawab, "Qala la, aku tidak punya ibu, ibuku sudah meninggal." Baik, berarti nggak punya ibu ini. Nah terus gimana cara tobatnya? Lalu kita lanjutkan. Qala, Ibnu Abbas berkata, ya, tuba ilallahi azza wa jal wa taqarraba ilaihi mastata'ta. Katanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kalau begitu bertobatlah engkau kepada Allah dan dekatkan dirimu kepada Allah sedekat-dekatnya. Ya. Lalu kemudian fadhahabtu, lalu laki-laki itu pergi. Jadi laki-laki itu pergi. Disuruh oleh Ibnu Abbas, ya sudah kalau begitu kau tobat kepada Allah, tobat nasuha. Setelah itu jangan diulangi lagi, dekatkan dirimu kepada Allah. Habis bunuh orang loh ini laki-laki ini. Habis bunuh orang. Wanita itu dibunuh. Maka setelah laki-laki itu pergi, fasa'altu Ibnu Abbas. Maka aku di sini atau si pembawa cerita hadis ini, atau bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Lima sa'altahu an hayyati ummihi?" Kenapa engkau bertanya kepada laki-laki itu, apakah ibumu masih hidup? Laki-laki itu habis bunuh orang. Ya, dia itu habis melenyapkan nyawa orang. Kenapa kau malah bertanya, ibumu masih hidup atau tidak? Maka berkata Ibnu Abbas, lah intinya di sini. Intinya di sini. Faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjawab, "Inni la a'lamu amalan aqraba ilallahi azza wa jal min birril walidati." Yang artinya, aku tidak mengetahui satu amalan, aku tidak tahu amalan yang paling bisa mendekatkan diri seseorang kepada Allah kecuali berbakti kepada ibunya. Tidak ada amalan yang bisa menghapus dosa besar kecuali bakti sama ibunya. Ya, bayangkan. Berarti kalau begitu pelajaran dari hadis ini apa yang bisa kita ambil? Pelajaran dari hadis ini ada 4 pelajaran yang bisa kita ambil. Dalam hadis ini ada 4 pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah kedudukan dan pahala berbakti kepada ibu sangatlah besar. Bakti kepada ibu itu kedudukannya sangat besar. Pahalanya sangat besar. Sangat besar. Baik. Mana dalilnya? Nah, tak kasih dalil. Mana dalil yang menunjukkan kedudukan seorang ibu berbakti kepada ibu loh ya, kita nggak bicara bapak ini. Nanti hadis nomor 5 itu baru bicara tentang bapak, ayah. Ini masih ibu dulu ini. Ternyata berbakti kepada ibu itu kedudukannya, pahalanya sangat besar. Mana dalilnya? Dalilnya tak kasih 4, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Tak kasih 4 dalil. Ada 4 dalil yang menunjukkan kedudukan ibu, ya, berbakti kepada ibu
Ya. Pahalanya besar. Masya Allah. Bakti dengan wong tua wedok. Ya. Itu besar ganjarannya. Kedudukannya sangatlah besar. Di mana dalilnya? Satu dalilnya. Saya nggak sebut satu supaya nggak bingung. Saya sebut A saja. A, B, C, D. Itu aja. Supaya nggak bingung. Ya. Tetap pelajaran pertama. Dalil yang pertama. Yang A. Yang A gitu aja. Dalil yang A. Bisa dipahami kira-kira? Dalilnya yang A adalah Sahih Muslim. Sahih Muslim. Nomornya 2542. 2542. Ya, ini nggak ada Pak Joko karena Pak Joko sedang haji. Ya kan, beliau sedang haji kan? Ya. Kita, mohon maaf. 2550 maksud saya. 2550 maksud saya. 2550. Ya. 2550. Nah, saya bacakan. Perhatikan baik-baik. Nah, kita dengarkan ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ini nomor asli 2550. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Perhatikan baik-baik ya. Tidak ada bayi yang dapat berbicara ketika masih berada dalam buayan kecuali 3 bayi. Ada 3 bayi yang dia bisa ngomong, bisa bicara saat dia baru dilahirkan. Kira-kira saya mau tanya ini, bayi begitu lahir itu bisa nggak dia bicara? Nggak bisa. Ini bisa langsung bicara. Itu cuma 3 bayi. Dalam Islam sejarah itu cuma 3 ini tok. Nggak ada lagi setelahnya. Hanya ada 3 bayi yang dia bisa langsung bicara. Baik. Siapa ini 3 bayi ini? Yang pertama adalah bayi Isa bin Maryam. Bayi Isa bin Maryam. Ya. Di mana dalilnya Ustadz? Nabi Isa itu ketika bayi itu bisa bicara. Dalilnya, baik. Minta tolong Al-Qur'annya bisa dibuka. Ya. Al-Qur'annya bisa dibuka. Kita lihat apa ini? Dalilnya di dalam Al-Quran, kisah tentang Nabi Isa alaihi salam, Isa putra Maryam, dia bisa berbicara. Dalilnya adalah di dalam suratnya, surat Ali Imran. Sebentar. Suratnya, surat Ali Imran. Sebentar ya, kita dengarkan, saya langsung carikan langsung poinnya saja. Yaitu di surat yang ketiga insya Allah, surat Ali Imran. Ayatnya adalah ayat yang ke-46 dan 49. Surat nomor 3 Ali Imran, ayatnya 46 dan 49. Kita dengarkan. Sebelum hadisnya saya lanjutkan tadi. Kita dengarkan Ali Imran ayat 46. Allah Ta'ala berfirman,